Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam acara Maestro Golden Moment, di mana kita akan bersama-sama kembali membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan tema kita pada hari ini adalah badai pasti berlalu, yang akan didasarkan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh pemberitaan firman pada acara ini, sehingga semua firman yang boleh kami renungkan bersama-sama Sobat Maestro dimanapun boleh mendengarkan siaran ini, diberkati Tuhan dan mampu menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak menguntungkan, tidak menyenangkan, bahkan mungkin menyulitkan kami masih mau tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami tahu ya Tuhan, badai pasti berlalu, karena kami punya Tuhan yang bisa meredakan badai. Tuhan, kami mau Roh Kudus bekerja dalam diri kami semua, sehingga kami semua boleh mengerti seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan didasarkan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang judulnya adalah angin ribut diredakan, ya. Inilah sabda Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah di rumah kita ada memiliki lampu emergensi? Saya rasa tidak semua orang punya, tapi secara umum mungkin banyak orang punya. Rumah yang mempunyai lampu emergensi akan otomatis menyala ketika listrik tiba-tiba padam, sehingga penghuni rumah tidak perlu meraba-raba mencari korek api, lilin, seandainya listrik padam di malam hari. Kenapa saya berbicara tentang lampu emergensi? Karena seperti para murid di Danau Galilea, banyak di antara kita selalu memperlakukan Tuhan hanya sebagai lampu emergensi semata. Seandainya kita ada dalam perahu, seperti yang terjadi di perikop kita hari ini, bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid waktu itu, sewaktu badai mulai datang dan dikatakan bahwa perahu sudah mulai banjir, penuh air, saya rasa apa yang dirasakan oleh murid-murid waktu itu, yaitu mungkin kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, sekaligus juga sebel-sebelnya kepada Yesus yang mereka anggap diam saja, malah tidur, nggak peduli kalau perahu sebentar lagi akan karam, hancur. Mungkin itulah juga yang menjadi perasaan kita. Kita ingin Yesus seperti lampu emergensi yang otomatis menolong kita waktu badai menghantam kita. Badai itu dalam arti yang biasa ya, mungkin itu angin ribut, taufan. Tapi juga bisa dalam arti konotasi badai kehidupan. Ada
berbagai jenis badai kehidupan datang ke dalam hidup kita. Saya coba mengkategorikan paling tidak ada 3 nih. Yang pertama yaitu apa? Perubahan apa saja. Perubahan apa saja itu bisa menjadi badai yang membuat kita stres. Ya, misalnya perubahan kehidupan di perusahaan kita, tiba-tiba karena berubah perusahaannya lalu kita jadi turun pangkat, bisa. Ya. Yang kedua adalah kegagalan dalam hal apa saja bisa membuat kita susah. Dan yang ketiga itu penolakan dari orang lain kepada kita, membuat kita tertekan dan tidak bersemangat. Jadi ada 3, perubahan apa saja, kegagalan apa saja, dan penolakan dari orang-orang sekitar kita, membuat kita mengalami badai yang besar. Jadi kalau mau bicara tentang tema kita hari ini yaitu badai pasti berlalu, ya, kita yang mengalami badai pasti akan mungkin mengatakan, ngomong sih gampang daripada mengimani dan melakukan. Ya. Ketika kita hidup sedang tidak dalam masalah, semuanya tenang-tenang saja, seringkali kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangankan melibatkan, mengingat Tuhan saja lupa. Kita hanya tenggelam dan larut menikmati segalanya dan lupa bahwa segalanya berasal dari Tuhan. Seharusnya kita tidak lupa diri. Namun banyak di antara kita yang melupakan saat teduh, saat bersama Tuhan ketika kita tidak sedang dalam himpitan masalah. Ketika masalah datang, kita baru mulai khawatir, baru kita mulai cari Tuhan, minta tolong. Dan jika ini terjadi, maka itu tanda bahwa Tuhan hanya berfungsi sebagai lampu emergensi di dalam kehidupan kita. Kontak ke Tuhan baru menyala ketika badai masalah tiba. Itu fungsi lampu emergensi. Ya, kita seringkali seperti itu. Nah, hari ini kita mau merenungkan bagaimana kita tenang dan tetap merasakan damai sejahtera, shalom, di tengah badai kehidupan yang sedang melanda kita. Apalagi dengan wabah pandemi, di mana di kota Bandung khususnya, juga di Provinsi Jawa Barat ini zonanya merah padam semuanya. Kasus pandemi sangat banyak sekali. Bahkan di dalam berita-berita itu digambarkan itu nomor 2 setelah Jakarta. Ya. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari saat-saat seperti ini, di mana kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kita pada saat-saat ini? Yang pertama adalah begini. Yang pertama adalah bahwa kita harus sadar bahwa selama kita menjalani kehidupan ini selalu ada badai. Itu harus dulu diyakini bahwa selalu akan ada badai dalam hidup kita selama kita hidup. Ya. Kehidupan yang kita jalani ibarat sebuah perjalanan di tengah lautan samudra kehidupan yang luasnya bukan main. Dan menjadi anak-anak Tuhan di tengah perjalanan hidup ini tidak berarti kita akan 100% hidup tanpa masalah sampai kita mati. Tidak. Meskipun kita sudah jadi anak Tuhan lama, meskipun mungkin kita melayani Tuhan, meskipun kita selalu mengerti dan taat firman dan lain-lainnya, tidak menjamin hidup akan benar-benar tanpa badai persoalan. Ada kalanya kita akan menghadapi angin ribut dalam kehidupan kita. Ada kalanya air mulai masuk kapal kehidupan kita yang siap menenggelamkan kita. Dan itu digambarkan dengan Danau Galilea. Danau Galilea kalau lihat lokasinya, ya, itu adalah sebuah danau yang berada di tengah lembah Yordan yang dikelilingi bukit-bukit. Di bagian utara itu kita melihat adanya bukit, di bagian timur berjurang-jurang, di bagian barat agak landai, ya, dan di bagian selatan itu daratan. Hal ini membuat situasi Danau Galilea sering memperoleh angin kering yang bertiup turun dari bukit-bukit dan gunung-gunung itu, dengan badai yang datang secara tiba-tiba. Itu sebabnya Danau Galilea terkenal dengan badainya. Badai itu sering datang secara tiba-tiba dari kejauhan, menuruni bukit-bukit, lalu mengguncang danau dan sangat menakutkan. Dan orang yang atau setiap barangkali nelayan atau orang yang berlayar di danau ini
harus selalu siap berhadapan dengan badai yang datang secara tiba-tiba. Nah, para sobat maestro dikasih Tuhan, para murid mengalami badai tersebut dalam Markus 4 ayat 37. Ketika mereka sedang berlayar ke seberang, sementara itu Yesus tidur di buritan di atas tilam. Buritan adalah tempat di dalam kapal yang disediakan untuk orang asing yang terhormat. Buritan itu juga adalah bagian belakang kapal, di mana di bagian belakang kapal itu sebetulnya terletak kendali kapal. Mau belok, mau rubah arah, mau distabilkan, itu semua ada kendali, ada instrumen kendali di buritan itu. Instrumen kendali kapal ada di buritan, dan Yesus tidur di tempat itu. Itu berarti kan saudara-saudara, ya. Tapi kita melihat apa yang terjadi. Reaksi para murid adalah takut, ya. Dan itu adalah hal yang wajar. Takut adalah realitas yang tidak dapat dihindarkan, yang ada pada setiap orang. Rasa takut itu adalah mekanisme penyelamat yang otomatis segera bekerja begitu orang merasa terancam, merasa tidak aman, atau tidak memiliki kepastian. Di tengah kehidupan kita, baik mungkin di keluarga, di masyarakat, bahkan juga di persekutuan gereja, setiap kita punya kemungkinan besar bertemu dengan beragam macam badai. Ya, banyak contoh. Ya. Sakit di sana sini saja bisa menjadi badai bagi para lansia. Ya. Atau lansia yang hidup sendiri, anak-anak katakanlah di luar negeri, di luar kota, jauh semuanya hidup sendiri, itu barangkali juga bisa badai buat seorang lansia. Ya. Kematian orang yang dikasihi bisa menjadi badai kehidupan di tengah keluarga. Tuh. Biaya anak-anak sekolah yang tidak mampu kita bayar, itu bisa menjadi badai dalam hidup kita. Sesuatu apapun yang disebut masalah dan pergumulan bisa menjadi badai. Ya. Senior dan seniorita yang dikasih Tuhan, tenang di tengah badai bukan berarti melarikan diri dari kenyataan, melainkan siap menghadapi kenyataan bahwa betul ada kesulitan-kesulitan di sana sini, di mana kita sudah mungkin melakukan sebaik mungkin dalam menghadapi amukan badai itu, dan meskipun Tuhan Yesus tampaknya tidur, tetapi Ia berada beserta kita. Dia mengendalikan hidup kita. Dia mengendalikan kapal kehidupan kita dalam menghadapi amukan badai itu. Perhatikan tadi saya terangkan bahwa buritan kapal adalah letak, di situ letak instrumen pengendali kapal. Tetapi memang Yesus tidur, ya. Itu simbol daripada apa? Dia tidur di tempat di mana itu bisa dikendalikan sebetulnya. Kalau orang sadar itu, orang tentunya akan punya percaya yang lebih kepada Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara tidak demikian. Para murid melihat itu sesuatu yang memang tidur saja, tidak ada maknanya apapun juga. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa Yesus ada di tempat di mana instrumen kendali kapal terletak, walaupun dia tidur, ya, seandainya kapal itu karam, ya, Kristus pun juga ikut karam bersama kita. Nah, oleh sebab itu kenapa Yesus di akhir daripada kisah itu mengatakan bahwa di sini diperlukan iman. Mengapa kamu tidak percaya? Ya, kita harus percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ini tema kita bahwa meskipun badai selalu ada dalam hidup kita, tapi itu pasti berlalu. Ya, pasti. Yakin dengan iman kepada Tuhan Yesus 100%. Di tengah-tengah badai kehidupan, begitu banyak di antara kita yang tidak merasakan kemahakuasaan Allah yang menyertai, memelihara kita. Sepertinya Allah sering absen saat kita sedang bergulat dalam badai kehidupan kita. Karena itu seperti para murid Yesus, maka kita seringkali berusaha mencari jalan sendiri, mengupayakan kehadiran Allah dengan cara kita sendiri. Padahal sebenarnya Allah telah berada di tengah-tengah kita, dan Dia juga ikut mengalami situasi pergumulan kehidupan kita. Tetapi
mata rohani kita seperti buta dan tidak mampu melihat kehadirannya yang begitu dekat. Penyebabnya adalah karena badai kesusahan sering kita anggap sebagai yang paling besar dibandingkan kebesaran Allah. Kita menganggap badai penderitaan yang sedang terjadi begitu hebat sehingga melebihi keagungan dan kemahakuasaan Allah. Padahal saat kita meremehkan kemahakuasaan Allah, pada saat itu pula kita kehilangan kasih karunia-Nya, sehingga kita selalu merasa berjalan seorang diri tanpa Allah, seolah-olah tanpa Allah. Ketika kita coba berjalan sendiri tanpa Allah, yang terlihat secara nyata adalah badai permasalahan yang tampak begitu besar di hadapan kita. Namun setelah kita berjuang seorang diri dan gagal untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kita, maka biasanya kita seperti para murid, kita segera berseru dengan panik untuk minta tolong dari Kristus. Atau barangkali kita seperti Ayub yang baru menyerah dan mengaku salah setelah Allah berbicara dalam badai. Sikap tersebut juga merupakan cermin bahwa kehadiran dan pertolongan Allah hanya dibutuhkan pada saat yang paling kritis. Tetapi selama proses kritis sedang berjalan, kita lebih cenderung mengabaikan kehadirannya. Alangkah indahnya jikalau kita menghayati kehadiran Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik ketika kehidupan berjalan secara normal maupun kita harus menuruni berbagai lembah yang sangat terjal dan berbahaya. Pertanyaannya, kan setelah badai berlalu, kita ada dalam kondisi seperti apa? Dalam perikop yang kita baca, para murid menjadi semakin percaya dan menyadari bahwa Yesus itu benar-benar Maha Kuasa, penyelamat. Nah, mari kita belajar seperti seekor burung Raja Wali. Katanya, Raja Wali itu tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul jauh sebelum badai itu datang. Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu dan melewati badai yang sedang terjadi. Waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi yang membuat dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Nah, harapan kita semua bila berada di tengah badai hidup saat-saat ini, kita sebagai para senior-seniorita, siapapun kita, bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati badai itu dan menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi, dan jauh lebih kita kenal dan makin kita percaya tentang karya kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dalam Yesus, baik hidup dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan badai, kita merasa tidak perlu takut karena kita bisa mempercayakan kekhawatiran kita kepadanya. Ingat, itu sebabnya kenapa Yesus tidur di buritan, karena dia mengendalikan seluruh kehidupan kita. Buritan adalah tempat di mana instrumen kendali kapal terletak. Meskipun kelihatannya Yesus tidur, tapi dia betul-betul mengendalikan seluruh hidup kita. Karena itu seperti kata Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4:5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan itu berarti kita mempercayakan seluruh hidup kita. Dan kalau kita mempercayakan seluruh hidup kita pada Tuhan, badai pasti berlalu. Amin.